Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 18014141512 dari prodi PGSD 4C. Baiklah, di sini saya akan ceramah singkat tentang sabar. Apakah sabar ada batasnya? Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sabar. Dalam ayat-ayat diantaranya Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu husbiru wasabiru warabidu. Hai orang iman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi, bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaran aku sudah habis, dan lain-lain sebagainya. Subhanallah saudaraku, ketika Allah Rasulullah mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau bersabda, Innaha sanakunu bi ba'di asor. Sesungguhnya akan muncul atsarah. Siapa itu atsarah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Isbiru, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Fasbiru hatta talqau alal haud. Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah mengatakan, bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Berarti sabar itu haki sampai akhir hayat. Kita manusia hidup di dunia tak lepas dari namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan menderitakan kesengsaraan. Ada orang yang berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahdat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia. Dalam kehidupan dia dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabannya satu, sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersyukur? Sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya ada orang yang mengatakan, kan kesabaran ada batasnya, jadi saya sholat pun ada batasnya dong. Subhanallah, tidak ya akhi. Kita sabar sampai akhir hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, Subru minal imani man alatirra minal jasadi faizad dahabasor zahabal iman. Sabar bagi keimanan laksana kepada dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan.
dan Ali bil Haqqi dalam Su'ab Al-Iman. Bagian awal Atsar ini dilemahkan oleh Al-Labi dalam Laif Al-Jami. Lihat Sahih wa Daif Al-Jami As-Saghir. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak, sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita, selama kita hidup, kita terus sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Allah mengatakan, wa nabluukum minas sarra wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Kata siapa, sabar itu ada batasnya. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan dia sabar. Anda pernah melihat karet? Karet itu apabila kita tarik, dia semakin panjang, dan semakin panjang itulah kita kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita dengan kesabaran, semakin kita pun terbiasa dengan kesabaran. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin merasakan penderitaannya itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, dia tidak sabar. Itulah rupanya yang menyebabkan dia tidak sabar. Oleh karena itu, saudaraku, aneh kalau ada orang berkata, sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila ada orang yang berkata, kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat. Sebab ketika seorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, yaitu berupa pahala akhirat dan surga. Baiklah, cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.